So ya, langsung aja di video part ketiga ini atau video bagian terakhir ini kita akan melanjutkan sebuah tutorial bagaimana cara kita menerapkan sebuah fitur constraint di aplikasi AutoCAD, yang mana sebelumnya gua udah menjelaskan bahwa fitur constraint ini gua simulasikan ke dalam gambar penampang balok. Yang mana di sini pun juga kita akan melanjutkan atau mensimulasikannya ke dalam hal yang sama ya. Siapa tahu mungkin kedepannya kita bisa mengembangkan ke dalam kasus yang berbeda. Nah, tapi sebelum lanjut di sini gua mau kasih informasi dulu buat kalian yang baru mengikuti video kali ini ya. Mungkin kalian pengen tahu dulu awal mulanya tuh seperti apa. Kalian bisa cek dulu di video yang ini dan juga di video yang ini satu lagi ya. Oke? Oke, jadi di video kali ini mungkin tidak akan banyak yang bakal gua bahas karena sisanya tinggal hanya beberapa constraint yang harus kita terapkan, yaitu salah satunya untuk constraint parameter vertikal, kemudian constraint parameter horizontal, dan satu lagi yaitu untuk geometric constraint. So ya, yuk langsung aja kita ke tutorialnya, yaitu bagaimana cara kita menuntaskan sebuah fitur constraint untuk diaplikasikan ke dalam sebuah penampang balok ini. Oke, yuk langsung. Oke, di sini gua langsung aja masuk ke dalam tampilan blok editornya seperti ini. Oh ya, di sini sengaja tampilan warna backgroundnya gue rubah dulu ya ke warna putih supaya garis gambarnya ya lumayan cukup terlihat jelas. Oke, tahapan berikutnya constraint parameter yang harus diterapkan adalah constraint parameter horizontal dan vertikal, yang mana ini kita gunakan sebagai fungsi penahan posisi poin garis lengkung tulangan sengkangnya. Oke, gue jelasin dulu ya biar kalian paham. Nah, di sini gue akan close dulu blok editornya seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk garis tulangan sengkangnya akan hancur, gak beraturan kayak gini ya. Bahkan di video sebelumnya gua juga udah sempat wanti-wanti bilang ke kalian kalau bentuk penampang balok ini untuk tulangan sengkangnya itu bakal hancur dengan alasan constraint-nya itu belum selesai kita terapkan semuanya. Jadi garis tulangan sengkang melenceng kemana-mana ya seperti yang kalian lihat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara supaya tulangan ini tuh beraturan sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi cara yang gua lakukan itu adalah memberikan pengunci di tiap-tiap poin ujung garis lengkungnya. Poin yang gua maksudin itu adalah seperti ini. Kalian bisa lihat ya pada gambar seperti screenshot di sini. Jadi tiap-tiap poin tersebut bisa kita kunci dengan menggunakan constraint parameter lagi. Dengan acuan titik pertamanya itu adalah dari tepi balok terluar, tentu saja titik keduanya itu adalah ke garis tulangan sengkangnya. Oke, supaya kalian lebih paham, gue bakal langsung aja praktekin ke gambarnya. Nah, jadi sekarang kita masuk lagi ke dalam blok editornya tuh seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita terapkan constraint-nya tuh seperti ini. Ingat ya, di sini yang gua gunakan adalah tinggal untuk parameter constraint vertikal dan horizontal aja. Kalian perhatikan baik-baik ya, yang mana di sini kita akan menerapkan untuk kedua garis tulangan sengkangnya.
Oke, di sini gue sudah menerapkan semua constraint yang gue maksud tadi. Gimana? Sudah cukup rumit kan tampilannya? Tenang saja, kalau kalian perhatikan baik-baik langkah demi langkahnya, gue yakin kalian bisa kok. Nah, dari sini gue sudah berusaha jelasin sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Oke, sekarang yang harus dilakukan adalah seperti biasa, select dulu semua constraint yang barusan dibuat. Nah, jika sudah, kita masukkan expressionnya. Nah, untuk expressionnya atau rumusnya itu adalah selimut ditambah DTS, kemudian ditambah dalam kurung DTU dibagi 2. Oke, tunggu dulu biar kalian tahu jadi maksud daripada rumus ini itu seperti apa. Gua akan jelasin juga. Jadi untuk menjangkau atau supaya titik ujung lengkungan tulangan sengkang ini tuh sejajar dengan garis center atau titik tengahnya daripada tulangan utama ini, maka kita harus menambahkan jarak dari titik tepi balok dengan sebesar selimut beton ditambah diameter tulangan sengkang dan ditambah lagi dengan setengahnya dari diameter tulangan utama. Serius, ini gampang banget kok rumusnya. Cuma pakai matematika dasar yaitu tambah dan bagi. Tinggal logika kalian saja dimainkan. Alasan utama kenapa tiap constraint gue selalu ada yang pakai rumus, yaitu tujuannya adalah untuk mempersingkat penginputan angka pada custom properties nanti. Maksudnya adalah ketika nanti gambarnya sudah jadi. Dan supaya tiap perubahan jarak yang menggunakan rumus ini tuh akan berubah secara otomatis ketika ukuran baloknya diedit. Oke, paham ya maksudnya kenapa gue selalu melakukan proses yang rumit? Ya, tapi yakinlah ya hasilnya memudahkan kalian kok. Oke, next untuk show properties kita pilih no dan gripnya juga dinolkan. Nah, sampai di sini kita lihat dulu ya hasilnya. Kita close dulu untuk blok editornya dan jangan lupa di save. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk bentuk garis tulangan sengkang ini sudah sesuai apa yang kita inginkan. Belum cukup sampai di sini juga, kita harus buktikan gimana kalau kita ubah ukuran baloknya. Oke, gua di sini akan coba untuk ubah dulu ya untuk ukuran baloknya. Di sini nggak apa-apa angkanya ngasal saja dulu karena ini untuk pengetesan aja. Jadi di sini gua masukkan dulu ya untuk angkanya seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, sekarang tulangan sengkangnya sudah mengikuti sesuai dengan angka yang kita input. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana caranya supaya tulangan utama ini, yang bulat-bulat ini yang berada di dalam, untuk posisinya itu menempel pada tulangan sengkang, berikut juga jaraknya harus beraturan sesuai yang kita inginkan. Oke, gua lanjut lagi ya. Jadi kita masuk lagi ke dalam blok editornya seperti ini. Nah, di tahapan akhir ini sangat gampang sekali. Jadi kita cukup menerapkan satu jenis constraint parameter dan satu lagi untuk geometric constraint, yaitu geometric constraint tangan dan constraint parameter horizontal. Sebelumnya jangan lupa ya tampilkan dulu tulangan utamanya yang tadi di hide sebelumnya. Jika belum ditampilkan, ya kalian bisa pakai perintah lay on ya, sahabat setia buat kalian yang belum tahu caranya. Dan buat kalian yang sudah ngerti atau sudah jago ya jangan so iye, karena tetap saja kok awalnya kita sama-sama bodoh. Oke, pertama kalian ketikkan dulu perintah drf lalu enter. Kemudian pilih atau select kedua garis tulangan sengkangnya lalu enter. Dan pilih front. Tujuannya adalah untuk mengedepankan garis tulangannya. Tahapan berikutnya kalian pilih atau klik geometric constraint tangan yang ini. Nah, jika sudah, klik tulangan utama yang bentuknya bulat kayak gini, diklik satu kali aja. Kemudian klik lagi garis tulangan sengkangnya seperti ini. Nah, ini harus diaplikasikan kedua sisi garis tulangan sengkangnya, khusus untuk tulangan utama yang posisinya itu berada di pojokan atau di sudut-sudut tulangan sengkang dalam. Oke, jadi perhatikan baik-baik ya, caranya sama banget kok. Di sini gua akan pelan-pelan dan ingat ya, tahapannya harus sama seperti yang gua praktekkan di sini.
Oke, jika sudah, selanjutnya sekarang gimana cara supaya tulangan utama yang berada di tengah ini, yang berada di atas tengah ini ya, pas di antara kedua tulangan samping kiri dan di samping kanannya. Maksudnya adalah posisinya ini harus tetap berada di tengah walaupun nanti ketika akan diedit untuk ukuran baloknya. Jadi caranya kita bisa gunakan lagi constraint parameter horizontal. Oke, langsung aja pilih constraint parameter horizontalnya seperti ini. Dan pilih titik pertamanya itu ambil dari tepi balok sebelah kiri yang ini. Kemudian titik keduanya adalah di tengah-tengah lingkaran tulangan yang kita maksud. Sampai ada tanda warna merah baru kita klik. Kalian yang udah ngikutin video dari awal sampai kedua kemarin pasti kalian udah paham maksudnya. Setelah itu kita masukkan expression lagi dengan rumusnya adalah lebar balok dibagi 2. Jadi di sini gue tuliskan lebar dibagi 2 karena nama constraint parameter lebar baloknya pas video part 1 gue tuliskan nama lebar. Oke, untuk rumus ini nggak perlu gue jelasin ya karena gue yakin kalian sudah paham. Nah dan terakhir, ketikkan lagi DRF lalu enter. Dan pilih lagi semua garis tulangan sengkangnya dan enter lagi. Kemudian pilih back. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Sekarang kita close saja blok editornya dan jangan lupa di save. Kemudian sekarang gua akan edit lagi semua ukuran yang ada di dalam custom properties ini dengan angka ngasal aja dulu nggak apa-apa ya karena untuk pengetesan lagi. Oke, seperti yang kalian lihat semua berjalan dengan lancar ya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi tuntas sudah ya untuk tutorial bagaimana cara kita menerapkan sebuah fitur constraint di aplikasi AutoCAD untuk sebuah penampang balok ini. Tapi di sini masih ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana cara kita menerapkan sebuah constraint ke dalam bentuk tulangan hooknya yang bentuknya tuh seperti ini yang di ujung ya, yaitu adalah ujung daripada bengkokan tulangan sengkangnya. Nah, tapi di sini gua mau kasih kesempatan buat kalian untuk mencobanya sendiri di rumah ya, karena sepertinya ini cukup mudah, jadi hanya tinggal beberapa constraint yang diterapkan. Ya kalian bisa ulik-ulik sendiri ya, otak-atik sendiri, trial error ya gak apa-apa, hasilnya salah-salah juga, yang penting kalian sudah berusaha untuk mencobanya. Atau mungkin nanti jika ada kesempatan ya kita bahas bareng-bareng lagi, gue bakal bikin tutorialnya lagi di video seperti kayak gini. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Cek ya link di deskripsi siapa tahu kalian butuhkannya. Oke, sampai jumpa, semoga bermanfaat and